Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kebahagiaan bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Sekarang kita sedang memasuki bulan Rosario. Salah satu gelar bagi Bunda Maria adalah tabut perjanjian baru. Loh, kok bisa ya? Bukannya tabut perjanjian hanya ada di perjanjian lama dan hilang? Mengapa Bunda Maria bisa menjadi tabut perjanjian baru? Lalu apa yang bisa membuktikannya di dalam kitab suci? Mari kita belajar bersama-sama. Selanjutnya, tipologi Bunda Maria sebagai tabut perjanjian baru terlihat melalui perbandingan kisah antara saat Raja Daud menjemput tabut perjanjian lama dan kisah Bunda Maria yang sedang mengandung Kristus mengunjungi Elizabeth saudarinya. Para bapak gereja memang mengajar kita untuk membaca kitab perjanjian baru dengan terang perjanjian lama, demikian pula sebaliknya untuk melihat bahwa perjanjian baru merupakan penggenapan dari perjanjian lama. Maka Katekismus Gereja Katolik nomor 129 mengajarkan demikian. Jadi umat Kristen membaca perjanjian lama dalam terang Kristus yang telah wafat dan bangkit. Pembacaan tipologis ini menyingkapkan kekayaan perjanjian lama yang tidak terbatas, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa perjanjian lama memiliki nilai wahyu tersendiri yang Tuhan kita sendiri telah nyatakan tentangnya. Selain itu, perjanjian baru juga perlu dibaca dalam cahaya perjanjian lama. Katekese perdana umat Kristen selalu menggunakan perjanjian lama, seperti kita baca di dalam Korintus. Sesuai dengan semboyan lama, perjanjian baru terselubung dalam perjanjian lama, sedangkan perjanjian lama tersingkap dalam perjanjian baru. Demikian yang dikatakan oleh Santo Agustinus.
Kristus mengajarkan demikian saat penampakannya di jalan menuju Emmaus. Juga Rasul Paulus ketika membandingkan Adam dengan Yesus dalam suratnya di Roma. Demikian pula Rasul Petrus ketika membandingkan baptisan dengan air bah Nabi Nuh, seperti dalam surat Petrus. Dengan prinsip yang sama, para bapak gereja mengajarkan bahwa Bunda Maria adalah sang tabut perjanjian baru yang dikuduskan oleh Allah. Di dalam kitab perjanjian lama, yaitu kitab Keluaran bab 25 sampai dengan 31, kita melihat bagaimana spesifiknya Allah saat ia memerintahkan Nabi Musa untuk membangun kemah suci dan tabut perjanjian. Ukurannya, bentuknya, bahannya, warnanya, pakaian imamnya, sampai seniman yang membuatnya, semua ditunjuk oleh Tuhan. Hanya Imam Harun dan keturunannya yang boleh memasuki tempat maha kudus itu, dan ia pun harus disucikan sebelum mempersembahkan korban di kemah suci. Jika ia berdosa, maka ia akan meninggal seketika pada saat ia menjalankan tugasnya di kemah itu. Hal ini menunjukkan bagaimana Allah mementingkan kekudusan tabut suci itu, yang di dalamnya diletakkan roti mana dan 2 loh batu ke-10 sabda perintah Allah, dan juga tongkat Imam Harun. Betapa lebih istimewanya perhatian Allah pada kekudusan Bunda Maria, sang tabut perjanjian baru, karena di dalamnya terkandung putranya sendiri, sang roti hidup, sang sabda yang menjadi manusia, sang imam besar yang tertinggi. Maka dengan melihat benang merah antara perjanjian lama dan perjanjian baru, kita dapat memahami rencana keselamatan Allah sebagai suatu kesatuan. Pada awalnya, dalam perjanjian lama masih merupakan gambaran samar-samar, namun dalam perjanjian baru menjadi lebih jelas. Santa Maria digelari tabut perjanjian. Apakah dasarnya dalam kitab suci tentang hal tersebut? Pertama-tama, marilah kita lihat apakah tabut perjanjian itu. Tabut perjanjian adalah tempat untuk menyimpan 10 perintah Allah. Tabut perjanjian dibuat sebagus dan sebaik mungkin, seperti yang dijelaskan oleh dalam kitab Keluaran. Lalu sesudah semuanya itu dilakukan, Tuhan pun hadir dalam bentuk awan seperti yang kita baca dalam kitab Keluaran. Maka kesimpulannya, untuk menyimpan firman Allah diperlukan tempat yang terbaik. Dan demikian halnya dengan Maria, harus mengandung Yesus yang adalah sang sabda yang menjadi manusia. Dan Bunda Maria diidentifikasi sebagai tabut perjanjian baru atau the Ark of New Covenant, seperti bisa dilihat dalam ayat-ayat yang kita akan pelajari bersama. Tabut perjanjian yang berisi mana, tongkat Harun, dan loh batu. Dalam surat kepada Ibrani dikatakan, di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya dibalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Yesus adalah roti yang turun dari surga, atau sama dengan mana. Dalam Yohanes 6 dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Akulah roti hidup.
Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus adalah Imam Agung, atau seperti tongkat Harun. Dalam surat kepada Ibrani dikatakan, inti dari segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Yesus adalah Sang Firman, atau sama dengan 10 perintah Allah. Dalam Yohanes 1 dikatakan, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Marilah kita sekarang melihat tipologi antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mengenai tabut perjanjian. Dalam 2 Samuel bab 6 dikatakan, tabut perjanjian menempuh perjalanan ke rumah Obed Edom di pegunungan Yudea. Demikian dalam Lukas 1 ayat 39, Maria menempuh perjalanan ke rumah Elizabeth dan Zakaria di pegunungan Yudea. Selanjutnya, dalam 2 Samuel 6 ayat 14, dengan berpakaian sebagai imam, Raja Daud menari dan melonjak di depan tabut perjanjian. Sementara dalam Lukas 1 ayat 41, Yohanes Pembaptis yang berada dalam garis turunan imam melonjak kegirangan di dalam rahim ibunya saat Bunda Maria yang telah mengandung Yesus datang mengunjungi Elizabeth, ibunya. Seperti Daud berkata tentang tabut perjanjian, demikian pula Elizabeth berkata tentang Maria. Dalam 2 Samuel 6 ayat 9 disebutkan, pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku. Dan dalam Lukas 1 ayat 43 dikatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Selanjutnya dalam 2 Samuel 6 ayat 15, Daud bersorak di hadapan tabut perjanjian. Sementara dalam Lukas 1 ayat 42, Elizabeth berseru dengan suara nyaring di hadapan Maria. Selanjutnya dalam 2 Samuel 6 ayat 11, tabut perjanjian tinggal di rumah Obed Edom selama 3 bulan. Sementara dalam Lukas 1 ayat 56, Maria tinggal di rumah Elizabeth saudaranya selama 3 bulan. Dalam 2 Samuel 6 ayat 12 dan 1 Raja-Raja, di tabut perjanjian kembali ke rumahnya dan akhirnya menetap di Yerusalem, di mana hadirat Tuhan dan kemuliaannya dinyatakan di dalam bait Allah. Sementara dalam Lukas 1 dan Lukas 2, Maria kembali ke rumahnya dan akhirnya ke Yerusalem ketika Maria mempersembahkan Yesus, Tuhan yang menjelma menjadi manusia, di dalam bait Allah. Saat Rasul Yohanes diasingkan di Pulau Patmos, dia menulis sesuatu yang akan mencengangkan orang Yahudi abad pertama. Tabut perjanjian lama telah hilang selama berabad-abad. Tidak ada yang melihatnya selama 600 tahun. Tetapi di Wahyu 11 ayat 19, Yohanes membuat pernyataan yang mengagetkan. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Pada titik ini, bab 11 berakhir dan bab 12 dimulai. Akan tetapi Alkitab tidak ditulis dengan pembagian bab. Pembagian tersebut dimasukkan pada abad ke-12. Saat Yohanes menulis kata-kata ini, tiada pembagian antara bab 11 dan bab 12. Ia adalah narasi yang tak terputus. Apa yang dikatakan Yohanes segera setelah ia melihat tabut perjanjian di surga, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung.
seperti dikatakan di Wahyu 12. Wanita itu Maria, tabut perjanjian yang diwahyukan Allah kepada Yohanes. Dia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Maria dilihat sebagai tabut dan seorang ratu. Tetapi apakah narasi ini mengacu kepada Maria? Beberapa berkata bahwa wanita tersebut melambangkan Israel atau gereja, dan tentunya begitu. Orang tahu akan penggunaan simbolisme Yohanes yang sangat kaya, tetapi amat jelas dari Alkitab sendiri bahwa wanita itu Maria. Alkitab dimulai dengan seorang pria nyata yaitu Adam, wanita nyata yaitu Hawa, dan ular nyata yaitu iblis. Dan Alkitab juga berakhir dengan pria nyata yaitu Yesus, yaitu Adam yang terakhir, wanita nyata yaitu Maria, yaitu Hawa baru, dan naga yaitu iblis tua. Semua ini telah diramalkan pada Kejadian 3 ayat 15. Dari apa yang kita pelajari bersama, Gereja Katolik percaya Maria dikandung tidak bernoda dosa karena Maria mengandung Yesus, Sang Sabda yang menjadi manusia, seperti kita baca dalam Yohanes 1. Kita tahu bahwa Allah tidak mungkin bersatu dengan dosa, karena Allah adalah kudus, seperti yang katakan dalam Yesaya 6. Dan jika kita tidak suci, maka kita tidak akan melihat Allah. Apalagi Maria yang harus mengandung Allah yang menjelma menjadi manusia. Pada Lukas 1 ayat 28 disebutkan, engkau yang dikaruniai. Menurut salah seorang bapak gereja yang bernama Origenes, kata dikaruniai hanya diberikan kepada Maria. Hal itu dikarenakan Maria dibebaskan dari noda dosa, sehingga ia layak menyandang gelar yang dikaruniai. Dosa asal dan dosa pribadi menghalangi orang untuk menerima karunia, sedangkan pada Maria mendapatkan gelar yang dikaruniai, maka ini menunjukkan Maria dibebaskan dari noda dosa. Maka karena hal itu, Gereja Katolik percaya Maria dipersiapkan sejak dari awal mula untuk mengandung Yesus Sang Sabda. Hal itu mungkin sekali karena sebelum kita lahir, Allah sudah mengenal kita seperti yang dijelaskan dalam Yeremia 1. Dan tentunya karena Maria akan mengandung Sang Sabda, tentunya Maria dipersiapkan sebaik mungkin oleh Allah, sama halnya bila kita mengambil analogi dari tabut perjanjian, di mana tabut perjanjian dipersiapkan dari awal sebelum tabut itu terbentuk. Misalnya harus disepuh emas dan lain sebagainya untuk menyimpan sabda Allah. Hal ini tidak bertentangan dengan Roma 3 ayat 23, karena Maria bebas dari noda dosa juga karena rahmat penebusan dari Yesus Kristus yang akan dikandung Maria. Jadi Maria memang tetap memerlukan penyelamat. Itulah makanya Maria berkata, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Katekismus Gereja Katolik menggemakan kata-kata sejak abad-abad awal. Maria yang di dalamnya Tuhan sendiri tinggal adalah Putri Sion secara pribadi, tabut perjanjian dan tempat di mana kemuliaan Tuhan bertahta. Ia adalah kemah Allah di tengah-tengah manusia. Penuh rahmat, Maria menyerahkan diri sepenuhnya kepada Dia yang mengambil tempat tinggal di dalamnya dan hendak Ia berikan kepada dunia. Demikian yang dikatakan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2676. Umat-umat Kristiani di abad-abad awal mengajarkan hal yang sama dengan yang diajarkan Gereja Katolik hari ini mengenai Maria, termasuk Maria sebagai tabut perjanjian baru. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semua. Ave Maria.